Mendengar suara di dalam kepalanya, Xiaoyan mengedipkan mata sambil diam-diam mengangguk. Alih-alih segera meraih potongan logam hitam itu, Xiaoyan dengan lembut mengambil sari monster berwarna hijau yang masih meneteskan darah kemudian menatap tentara bayaran yang terlihat lusuh tengah berdiri di belakang kios. Dia bertanya riang, "Sari monster ini berasal dari magic monster apa?" Haha, mata tuan muda benar-benar jeli. Sari monster ini dari magic monster rubah kayu level 1. Itu sari monster berkualitas tinggi. Kelompok prajurit gigi tajam kami menunggu selama 3 hari dan menyerang 5 monster rubah kayu sebelum akhirnya mendapatkan sari magic ini. Melihat pakaian mewah Xiaoyan, tentara bayaran itu segera mempromosikan dagangannya. Jika tuan muda menginginkan barang ini, tuan muda bisa membayarnya dengan harga 500 koin emas. Haha, saat mendapatkan barang ini, beberapa saudara kami terluka parah. Menyadari jika belum sepenuhnya mengering, Xiaoyan perlahan menyeka darah yang menempel pada sari monster. Dia mengangguk ringan dan melirik ke arah 2 bintang emas di dada tentara bayaran tersebut lalu berkata, "Terlalu mahal. Biasanya sari monster level 1 hanya seharga 400–450 koin emas. Lagi pula, bahkan meski monster rubah kayu adalah magic monster, tapi dia tidak terlalu kuat. Apakah prajurit Anda bukan Douze?" Sudut bibirnya sedikit tertarik. Tentara bayaran itu tertawa datar. Dia tidak menyangka kalau pemuda di depannya ini sangat tahu mengenai pasar sari monster. Jadi dia pun menjawab, "Kalau begitu 470 koin emas. Tidak lebih tidak kurang. Kami harus bertahan hidup." Hah, di bawah tatapan cemas tentara bayaran, Xiaoyan mendesah kemudian membungkuk dan mengambil beberapa barang secara asal, termasuk potongan logam misterius dari dalam tumpukan barang. Kemudian dia berkata, "Kalau begitu, 470 koin emas untuk ini semua." Memperhatikan barang-barang di tangan Xiaoyan, tentara bayaran itu mendesah lega karena tidak ada barang mahal di tangan Xiaoyan. "Baik." Setelah memberikan beberapa koin emas dengan riang, Xiaoyan buru-buru pergi. "Hah, anak nakal, telitilah dalam membeli barang." Suara ejekan tetua terdengar di kepala Xiaoyan seiring dia berbalik meninggalkan kios tersebut. "Orang-orang brengsek itu semuanya penipu. Mereka akan menaikkan harga kalau kau terlihat tertarik pada barang-barang mereka. Aku tidak ingin kehilangan uang untuk sesuatu yang tidak berguna." Setelah menjawab, Xiaoyan berhenti memperhatikan tetua di dalam cincinnya lalu dengan santai meninggalkan pasar dan pulang bersama Sun Er. Setelah berpisah dengan Sun Er, Xiaoyan segera berlari ke kamarnya dan dengan hati-hati mengunci pintu. Memutar kepalanya dan melihat tetua yang entah sejak kapan keluar dari cincin, Xiaoyan mengeluarkan barang-barang herbal dan sari monster yang baru dia beli. Tergesa-gesa dia bertanya, "Semua bahan yang diperlukan ada di sini. Sekarang apa yang harus kita lakukan?" Tetua itu tertawa riang dengan tatapan menelisik semua bahan yang ada di atas meja sebelum tiba-tiba bertanya, "Apa kau tidak ingin tahu apa potongan logam hitam ini?" Xiaoyan tertegun sebelum dia menyadari barang yang dimaksud tetua itu yang dia beli secara kebetulan. Dia segera mengambil potongan logam hitam tersebut dan memeriksanya dengan baik. Tapi setelah memeriksanya, alisnya berkerut dan bertanya, "Ini untuk apa?" Yao Lao mengambil potongan logam hitam itu dan tertawa. "Sepertinya ada teknik Dou di dalam sini. Dan pembuatnya kemungkinan juga seorang alkemis karena hanya orang yang memiliki persepsi jiwa yang kuat yang bisa merasakan kekuatan di dalam potongan logam ini."
Teknik Do. Mata Xiaoyan berkilat lalu dia buru-buru bertanya, level apa itu? Di wilayah Doqi, pentingnya teknik Do tidak lebih rendah dari metode Qi. Sebuah teknik Do yang kuat akan membuat seseorang menjadi jauh lebih baik melebihi level mereka sebenarnya. Contohnya, seorang Do Ze sanggup melawan seorang Do Si meskipun Do Qi-nya kurang baik. Teknik Do dan metode Qi keduanya terbagi menjadi 4 tingkat berdasarkan kekuatannya. Tian, Di, Xuan dan Huang. Biasanya, teknik Do yang paling mudah dikuasai berada pada level Huang paling tinggi dan untuk teknik Do yang lebih tinggi, orang itu harus masuk klan atau fraksi besar. Tentu saja, di wilayah Doqi yang besar ada beberapa keadaan khusus di mana teknik Do hilang dan ditemukan oleh beberapa orang yang beruntung. Potongan logam hitam yang Xiaoyan miliki saat ini mungkin adalah milik para leluhur yang telah hilang. Yao Lao memutar logam itu dan tersenyum. Tangan penghisap, Xuan level rendah. Xuan level rendah. Wajah Xiaoyan terlihat gembira. Dia tidak menyangka, sampah yang dia beli ternyata memiliki teknik Do level Xuan. Di dalam klannya, klan Xiao, teknik Do paling tinggi hanyalah Xuan level tengah dan hanya ketua klan serta beberapa tetua yang menguasainya. Tangan penghisap, jika dilatih dengan maksimal, bisa menyedot ribuan batu. Melawan musuh, bisa menyedot darah dari tubuh mereka. Menghisap darah dari tubuh. Dengan muka terkejut, Xiaoyan menelan ludah dan berseru, ini luar biasa. Begitu darah mereka dihisap, mereka akan matikan. Jangan senang dulu. Ini hanya berguna jika levelmu lebih tinggi dari lawanmu. Jika kau bertemu dengan seseorang yang lebih kuat darimu, mereka akan menggunakan kesempatan untuk memanfaatkanmu dan kau akan mati. Yao Lao melemparkan potongan logam tersebut dengan asal. Sepertinya dia tidak begitu memuja teknik Do. Yao Lao memiliki status yang tinggi dan otomatis memiliki standar tinggi. Tapi bagi Xiaoyan berbeda, karena ini adalah teknik Do level tinggi. Dia mengambil potongan logam tersebut dengan gembira lalu tertawa. Bahkan ini sudah lebih baik dari teknik Do di klan ini. Aku akan mempelajarinya dari sekarang. Hah, dengan kemampuan Duan Qi 3-mu, akan luar biasa jika kau bisa menarik cabang pohon dengan tangan penghisapmu dan kau bisa menghisap darah seseorang. Sambil menggelengkan kepala, Yao Lao mengkritik tajam Xiaoyan. Memutar matanya, Xiaoyan mengabaikan Yao Lao dan tersenyum sambil memeluk potongan logam tersebut. Lihatlah, mempunyai teknik Do Xuan lemah saja membuatmu sebahagia ini. Kau mempermalukan aku. Menggelengkan kepala pasrah, Yao Lao meraih sari monster di atas meja dan menyuruh Xiaoyan, ambil seember air. Melihat Yao Lao hendak membuat pil, Xiaoyan buru-buru menaruh potongan logam hitam tersebut dan dengan riang mempersiapkannya. Di ruang yang tenang, Yao Lao mengambil rumput biru berdaun ungu dengan tangan kirinya. Beberapa saat kemudian, dia mengeluarkan napas dalam-dalam dan api putih muncul di tangannya. Ketika api tersebut muncul, suhu di dalam ruangan pun meningkat. Tanpa berkedip, Xiaoyan menatap bola api putih tersebut. Meskipun dia tidak tahu proses alkemis membuat pil, untuk mewujudkan Do Qi adalah hal yang mustahil bahkan bagi ayahnya. 1. Dengan wajah tenang, api putih di tangan Yao Lao membesar dan menelan rumput biru berdaun ungu. Di dalam api, rumput biru berdaun ungu itu berubah menjadi bola cairan hijau. Tangan kanan Yao Lao mengambil tangkai rumput biru berdaun ungu lainnya dan melemparkannya ke dalam api putih.
Setelah melempar ketiga batang rumput biru berdaun ungu ke dalam api, bola cairan hijau tersebut menjadi lebih besar. Cairan hijau tersebut perlahan mencitu di dalam api. Suhu tinggi tanpa henti membakar kotoran dalam cairan hijau. Dengan api, cairan hijau tersebut menjadi semakin kecil dan kecil. Setelah beberapa detik, dia berubah menjadi seukuran ibu jari. Setelah itu, Yao Lao melemparkan 2 batang bunga pencuci tulang ke dalam api dan setelah mereka terbakar, cairan yang tersisa pun bercampur dengan cairan hijau. Setelah itu penyempurnaan sari monster. Langkah ketiga memakan waktu sekitar 1 jam tapi energi Yao Lao terlihat masih penuh dan tak tampak kelelahan. Setelah beberapa lama, sari monster yang tangguh telah menjadi bola cairan hijau. Energi hebat dari sari monster melunak dengan formula ajaib Yao Lao. Di tangannya, api putih itu perlahan-lahan menghilang. Melihat bola hijau mengambang di atas tangan Yao Lao, Xiao Yao pun menggosok-gosokkan tangannya. Dengan persepsi jiwa tingginya, dia bisa dengan jelas merasakan energi yang berlimpah dalam bola energi tersebut. Guru, apa aku cukup memakannya? Xiaoyan mengedipkan matanya dan bertanya episode berikutnya yang lebih seru. Jika kau ingin mati maka makanlah. Jangan lupa subscribe, like dan share kepada teman Anda. Dalam Thank you very much. Menatap Xiaoyan malas, Yao Lao menerbangkan bola itu dan dengan tepat masuk ke dalam mangkok air. Seketika, semangkok air jernih itu berubah menjadi hijau tua. Mulai sekarang, kau harus berlatih di sana. Dengan kemampuan dan kondisi yang tidak bisa ditebak, kau harus bisa mendapatkan Duan Qi 7 dalam setahun. Yao Lao menepuk debu dari tangannya dan tersenyum ringan ke arah Xiaoyan. Xiaoyan segera menganggukkan kepala dan terlihat sangat bahagia. Oh, aku hampir lupa. Obat ini hanya akan bertahan selama 2 bulan. Artinya, kau harus membeli bahan-bahan seperti yang kau beli hari ini setiap 2 bulan. Yao Lao tersenyum licik. 1. Seketika kebahagiaan pun menghilang dari wajah Xiaoyan dan ia mengangguk dengan berat hati. Sialan. Hanya orang kaya yang bisa mendapatkan obat seperti ini. Episode sebelumnya. Chapter 13. Potongan logam hitam. Episode berikutnya. Chapter 15. Latihan.